mungkin Pak ada pesan, ada nasihat, atau apapun namanya lah, baik itu para petani, pihak-pihak terkait yang mungkin selama ini belum optimal Pak. Setiap tugas kita, setiap bidang tugas kita, setiap pekerjaan kita selalu ada peran yang penting. Tidak ada satupun peran yang tidak tersentuh. Peran-peran kita itu saling terkait satu dengan yang lain. Bagaimana kita bersama-sama mengkolaborasikan. Setiap ada kesulitan, pasti ada solusi. Dan tidak akan pernah tanpa kesulitan. Pasti ada kesulitan. Tetapi yakin kita ada solusi dengan cara berdiskusi, dengan cara bekerja bersama-sama. Yakin bahwasanya seluruh stakeholder yang ada di pemerintah Kabupaten Banyuwangi itu bersama-sama untuk menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto sedang menggencarkan terutama ketahanan pangan. Nah, hal ini tertuang dalam program utamanya Asta Cita. Bicara ketahanan pangan, ada yang lebih krusial sebagai pondasi utama, yaitu terutama sektor pertanian. Nah, kebetulan saat ini saya bersama Bapak Dandim Banyuwangi, yaitu Bapak Letkol ARH Joko Suboyo Esos Mhan. Betul Pak ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini Pak? Alhamdulillah luar biasa, sehat selalu. Alhamdulillah kita diberikan suatu kesehatan dalam pengertian. Sehari-harinya saya pantau Pak Dandim ini all round dalam berkegiatan itu. Gimana membagi waktunya ini Pak? Ya, sebagaimana menjadi tugas kita dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat dan bangsa. Jadi dengan beberapa tugas-tugas yang menjadi baik itu tugas pokok maupun tugas tambahan, ya bagaimana kita mengemas dalam setiap hari kita harus bisa produktif. Karena di dalam masyarakat ini kan ibarat kita 24 jam itu dinamika cukup tinggi. Betul. Bagaimana kita bisa menyentuh mungkin di pagi hari, mungkin di siang hari, mungkin di sore hari, bahkan ada beberapa di malam hari yang memang perlu kehadiran kita untuk bersama-sama dengan mereka. Oke, ini menarik pemirsa. Ternyata beliaunya ini sudah sedemikian rupa mengatur agenda ya yang begitu padat. Nah, sebelum kita membahas tema utama soal ketahanan pangan, kita harus lebih dulu mengenal siapa beliau dan bagaimana beliau sebelumnya itu di mana. Ini Pak, ini penting ini. Hanya pemirsa biar tahu. Pak Dandim, sebelum Pak Dandim ini tahun berapa Pak di Banyuwangi Pak? Kami masuk di tahun 2024, di pertengahan tahun. Pertengahan tahun ya. Itu. Sebelum ini Pak Dandim dinas di mana itu? Sebelumnya saya berdinas di Jakarta sebagai Komandan Batalion Arhanud 10 Kodam Jaya yang mengawaki alutsista rudal Star Trek. Ya, seperti itu. Jadi pengalamannya sampai ke sana ya. Alhamdulillah diberi tugas untuk membawa pasukan pengamanan ibu kota di Jakarta. Itu. Ya. Nah, perbandingannya sekarang, Pak, antara ketika dinas di ibu kota ya dengan di daerah seperti Banyuwangi ini, kira-kira seperti apa? Ada unsur pembeda pastinya itu ya. Iya. Seperti apa itu, Pak, kira-kira, Pak? Jadi sangat berbeda sekali dalam dua tipe satuan yang berbeda. Sebelumnya kami sebagai satuan tempur atau satuan bampur yang memiliki tugas pokok memberikan pengamanan dengan
alusista berdasarkan tipologi satuan. Kebetulan kami Aranut, berarti alusista kami rudal. Nah, tugas pokoknya adalah memberikan pengamanan kepada ibu kota, khususnya objek vital nasional. Kalau di Jakarta kesibukan kita tidak lepas dari pengamanan VVIP maupun VIP, baik itu pejabat negara, presiden, wapres maupun kegiatan penting yang sifatnya strategis, bagaimana mengamankan ibu kota dari berbagai macam dinamika. Kemudian beralih kepada wilayah Kabupaten Banyuwangi yang kami masuk di satuan teritorial. Dinamikanya itu berbeda. Dinamika kami adalah lebih cenderung kepada bagaimana kita melayani kepada masyarakat. Sifatnya teritori, memberikan pendampingan dan penguasaan geografis maupun sosial budaya sampai dengan keamanan di dalam suatu wilayah. Ini dinamikanya cukup berbeda. Jadi kita harus bisa benar-benar menyatu bersama-sama dengan masyarakat dan rakyat sebagai objek maupun subjek yang berada di tugas-tugas kita seperti itu. Nah, ketika pertama kali nih Pak ya masuk ke Banyuwangi pertengahan tahun 2024 ya. Tentu kan ada semacam, karena ini masalah baru ya, daerah-daerah baru, teritorial baru kan begitu. Apa kesan pertama kalian dirasakan oleh Pak Dandim ini? Kesan pertama tentunya saya sangat terheran karena di luar prediksi dan bayangan saya bisa masuk ke wilayah paling timur di Jawa Timur atau di Jawa. Karena sudah 20 tahun berdinas, baru kali ini kami kembali ke Jawa Timur karena asalnya kami memang dari Jawa Timur. Oh gitu. Dulu asli mana ini Pak? Kami asli Kota Batu Malang. Ya. Tapi dengar-dengar Pak Dandim ini ada hubungan emosional dengan telatah Belambangan Banyuwangi. Seperti apa itu Pak? Jadi dengan kami mendapat tugas pengabdian di Banyuwangi ini sangat berbeda daripada penugas kami yang sebelumnya. Jadi sangat luar biasa kulturnya, kemudian sangat tinggi budayanya, sangat tinggi peradaban agamanya, dan sangat lengkap lah bagi kami, sangat kompleks. Ini sangat menarik. Pertama kali kami masuk Banyuwangi ini yang saya sentuh pertama adalah bagaimana kami bisa menyatu, bisa mengenal adat budaya yang ada di Banyuwangi. Karena yang kami ketahui adalah banyak pejabat, banyak senior, banyak orang dari luar wilayah Banyuwangi yang berbondong-bondong untuk mau mengenal, apalagi kami yang bertugas. Jadi itu yang pertama kali kami pengen mengenal Banyuwangi ini dari sosok wilayah utara Banyuwangi sampai dengan selatan, termasuk di dalamnya dari sisi wilayah barat sampai dengan sisi timur. Ini sangat menarik dan itu menjadi kami satu kejiwaan yang utuh. Ada hubungan emosional ya. Nah, karena kami mengaitkan dengan satuan yang kami emban di Jakarta. Itu ada kaitannya dengan bagaimana pertempuran yang terjadi di wilayah selatan Matraman lah. Dari Lumajang, Jember, Banyuwangi. Itu menjadi cikal bakal satuan tempur kami ada di Jakarta. Oh gitu. Langsung terhubung berarti ya. Itu kami belajarnya pun dari sejarah pembentukan satuan itu sendiri. Jadi disitulah yang menjadi daya tarik saya untuk menyelami. Mudah-mudahan kami di sini bisa menyatu dengan tradisi adat dan budaya di Banyuwangi. Ya, tapi saya mendapat catatan penting ya Pak ya. Apakah saya nggak tahu apakah ini terhubung dengan jiwa prajuritnya jenengan atau bagaimana? Baru memimpin di Kodim Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi, tetapi tergerak ya untuk mengurai salah satu pejuang sejarah. Itu kalau nggak salah satu senopati Perang Bayu tahun 1771 yang dikenal sebagai Srikandinya Blambangan Sayu Wiwit. Nah ini saya lihat justru Pak Dandim ini membangun Pak
membangun sebuah jejak sejarah. Kira-kira apa Pak yang melatar belakang itu? Supaya kita bisa memahami lingkungan geostrategi dan sosial budaya yang ada, maka tentunya kita harus tahu latar sejarah dari daerah itu sendiri. Salah satu yang terkenal adalah pertempuran Belambangan. Itu yang menjadi cikal bakal Banyuwangi. Supaya kami di sini bisa melebur dengan masyarakat sekitar, karena masyarakat sekarang kan lebih cenderung mengarah kepada modernisasi ya. Tapi budaya itu tidak boleh lupa. Nah, disitulah saya tergerak dengan beberapa tokoh-tokoh yang mungkin saat ini banyak terlupakan. Tahu nama, tapi tidak tahu sebenarnya seperti apa. Disitulah kami mulai mengikuti. Sebetulnya dalam suatu kerajaan Belambangan ini kan siapa-siapa yang menjadi motivasi untuk kita bergerak berjuang di wilayah tersebut. Apalagi kami masuk di wilayah ini kan paling tidak harus mengenal itu. Sebagai pedoman, sebagai panutan, sebagai arah supaya kami tetap memelihara adat dan tradisi budaya asli yang ada di sini. Jadi kita tidak keluar dari koridor itu. Oke, menarik. Oke, Pak Dandim, sebelum kita lanjut masuk ke tema, alangkah baiknya kita mencicipi kopi dulu, Pak. Cocok, jos ini. Biar agak penyer ini, Pak. Ini kopi Banyuwangi ini. Banyuwangi, dapat dari mana nih, Pak? Ini kopi asli warga Using. Warga Using ya? Iya. Berarti ini racikan orang Using ya, Pak? Using asli ini. Kita nikmati dulu. Ya. Robusta atau Arabica ini? Saya rasa Robusta ini. Iya, betul. Oke. Sebenarnya kalau kita tradisi ngopi itu ada nilai filosofinya loh Pak Dandim. Ngopi itu ngolah pikir. Jadi makanya kenapa orang ngopi kok penyiar, karena ngolah pikir masalahnya itu. Betul. Itu yang menarik itu. Oke, Pak Dandim. Sekarang kita mencoba mengurai ketahanan pangan terutama sektor pertanian. Kami melihat dari berbagai kegiatan rutinitas, Pak Dandim ini seringkali terlibat secara langsung, terutama upaya menggairahkan dunia pertanian, kan begitu. Ini juga menjadi fondasi ketahanan pangan nasional ya, Pak. Kira-kira apa yang menarik di Banyuwangi ini, Pak? Ya. Berdasarkan apa yang sudah ditentukan oleh kebijakan pemerintah, khususnya Astacita Presiden kita, khususnya yang nomor 2, bagaimana memantapkan pertahanan keamanan negara dan mendorong adanya kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, kemudian energi, air, kemudian energi hijau, energi biru. Maka di Banyuwangi ini memiliki potensi yang cukup luar biasa. Tidak lepas dari itu, namanya kita ketahanan pangan, maka tidak terlepas daripada bagaimana kita mengembangkan sektor pertanian. Kami secara teritori memiliki tugas memberikan pendampingan kepada para petani di sektor pertanian, memberikan pendampingan kepada dinas pertanian untuk mewujudkan mencapai target bagaimana ketahanan pangan ini terpelihara. Karena kan Bapak Presiden swasembada pangan harus kita rebut nih. Ya, betul. Dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Otomatis bagaimana kita bisa menjadi lumbung pangan. Maka dari itu, mau tidak mau, kita tidak bisa hanya sekedar melihat, tetapi harus bersama mereka, harus turut serta bersama mereka untuk mengajak, memotivasi. Kehadiran kita ini kan tentunya menjadi motivasi dan menjadi merubah pola pikir mereka untuk menjadi value tersendiri, bahwasanya begitu pentingnya sektor pertanian ini. Apalagi para petani, ya kalau bahasa kita para petani kan termasuk orang-orang yang level menengah ke bawah. Itu harus kita tumbuhkan supaya dia termotivasi. Peran dia cukup luar biasa untuk memberikan pengaruh mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden, yaitu swasembada pangan. Oke, ini tadi ada sekelumit kalimat yang terucap dari Pak Dandim, mengajak dan memotivasi. Oke,
kita pada fokusin dulu Pak. Sebelumnya Pak, para petani ini mengalami cukup trauma panjang Pak. Satu, gara-gara harga pupuk yang tinggi, namun begitu panen ternyata harganya jatuh. Sehingga banyak mereka yang berputus asa. Bahkan kadang-kadang untuk mendapatkan pupuk ada itu aja susah. Ya, susah. Kalaupun dapat, ternyata ada praktek-praktek oknum mafia yang memalsukan pupuk ini. Kira-kira seperti apa Pak? Membangun ketika para petani sebelumnya itu terjebak dalam rasa trauma. Kemudian tadi itu memotivasi. Kira-kira seperti apa kerangkanya itu Pak? Ya. Jadi kebetulan saya sebelum menjadi TNI ini kan memang saya petani murni ya. Petani ya. Petani. Jadi kami mengalami baik menjadi petani di sawah maupun petani di ladang yang sifatnya hortikultura. Jadi kami mindset petani alhamdulillah kami dapat. Alhamdulillah ya. Nah, dengan adanya keinginan petani supaya lebih makmur, ternyata tidak diimbangi dengan kondisi yang ada. Jadi betul yang Mas sampaikan, dikala dia mencoba untuk meningkatkan produksi, ternyata untuk mendapatkan pupuk aja susah. Ya. Untuk menjual saja daya jual, daya belinya jatuh. Ini kan akhirnya para petani pun yang penting saya untung, justru malah mungkin impas. Justru kondisi tertentu malah rugi. Nah, dengan kebijakan Bapak Presiden ini yang luar biasa, maka memerlukan suatu sistem atau support yang luar biasa untuk membangun kepercayaan, membangun mindset bahwasanya ayo bangun dari kegelisahan itu. Ayo percaya dari kebingungan itu. Maka salah satu adalah harus kita merapat, harus datang, harus mengajak, harus mendampingi, dan harus mau menerima apa yang menjadi keluh mereka. Dibangun chemistry berarti ya. Betul. Jadi chemistry-nya terus dapat. Kebetulan dengan sistem pupuk yang sekarang kan udah luar biasa mudah. Ya. Harus membangun kepercayaan, yakin dengan adanya kebijakan pemerintah kita kawal. Jangan ada keraguan dengan adanya trauma-trauma yang dulu. Susahnya mencari pupuk, sekarang diberi kemudahan. Kita kawal, kita ikutin. Begitu ada kendala, kita dampingi. Sampai di mana? Ternyata alhamdulillah mindset itu sudah mulai berubah mengarah yang lebih bagus. Tumbuh lagi kepercayaan dia. Termasuk juga cara menanam. Dulu mungkin Banyuwangi ini tanaman pokok kan padi. Padi, betul. Sekarang sudah merambah sebagian ke hortikultura. Karena tidak ada kepastian bagaimana penghasilan dari padi itu. Maka merambah. Tapi sekarang dengan kebijakan pemerintah yang luar biasa, kita harus bisa meyakinkan bahwasanya apa yang dia tanam, apa yang dia lakukan di dalam sektor pertanian terjamin oleh pemerintah. Akhirnya sampai dengan saat ini, alhamdulillah, kepastian ini dia dapat. Sehingga yang diinginkan Bapak Presiden menciptakan kesejahteraan petani mulai langkah demi langkah terwujud. Ya, alhamdulillah. Tinggal kepercayaan itu sekarang terbangun dengan luas. Itu kira-kira. Oke. Untuk kalau waktu itu kan pernah saya dengar bahwa Bapak Presiden sudah menetapkan harga nasional untuk hasil panen. Itu berlaku untuk semuanya atau bagaimana Pak? Dan berapa besarannya yang sampai sekarang berlaku? Terkait mengarah kepada hasil pertanian khususnya padi, itu sudah ditentukan di dalam peraturan kepada Bulog bahwasanya harga yang diberikan kepada petani adalah 6.500. Itu berlaku sama di Indonesia. Ini harga yang ditetapkan. Terjamin. Maka, terjamin. Dari Bulog sini sudah siap. Karena kita sudah menjalin komunikasi, kita sudah bekerja sama, dan kita bersama-sama di lapangan untuk mewujudkan ini. Jadi setiap kita di lapangan pasti ada kami dari teritorial, ada Babinsa, Koramil, termasuk kami, ada dinas pertanian, ada BPL, ada Bulog sendiri, bersama-sama ke lapangan meyakinkan bahwasanya harga 6.500 itu tepat dan diterima oleh petani. Jadi tidak main-main. Tidak main-main seperti itu. Ini menarik Pak. Harga yang ditetapkan secara nasional 6.500. Dulu Pak,
petani itu yang ketika masa-masa terahuma itu kerap kali penetapan harga per kilo 6.500 Iya. itu masih dihubungkan atau dikurangi yang namanya sistem tara, Pak. Iya. Sekarang berlaku nggak tara itu? Nah, sekarang tidak berlaku. Jadi 6.500 itu harus sudah bisa diterima oleh petani langsung. Jadi sudah tidak berlaku untuk tara. Nah, itu pun juga kita melakukan pendekatan kepada petani, karena petani ini kan masih ada yang percaya dengan tengkulak, Ya, ya. percaya dengan ijon. Setelah kita gambarkan, kita hitung dengan matang, ternyata lebih banyak rugi kepada mereka. Tetapi Bulog sudah memberikan jaminan. Saat ini alhamdulillah di Banyuwangi ini para petani dengan pendampingan kita 6.500 itu bisa terserap secara murni. Baik dibayar Bulog secara cash maupun transfer tanpa ada tara, ya. potongan, tanpa ada tara. Oke, Gitu. Pak. Bicara tadi tengkulak atau sistem ijon, Pak. Memang masyarakat petani waktu itu kan kerap bermain di situ. Bahkan ada ketidakpercayaan dari para petani terhadap Bulog. Nah, ini gimana ceritanya? Kalau sekarang mereka tiba-tiba itu mempercayai Bulog, apakah ini peran tadi mengajak dan memotivasi itu? Ya. Sebetulnya dulu kita sudah melaksanakan sergap ya, serbuan gabah. Karena dulu terpisah bagaimana sektor pertanian berjalan, sektor penyerapan gabah berjalan, itu masing-masing. Sekarang ini luar biasa, Mas. Jadi hulu ke hilir ini menyambung. Ya. Dengan menyambung inilah, maka sektor pertanian kita sentuh dulu. Dengan beberapa program dari pemerintah, dengan pendampingan dan kerjasama yang luar biasa karena menyentuh semua stakeholder yang terkait dalam pertanian. Kemudian mengarah kepada hasil panen, yaitu di Bulog. Nah, masa dulu kenapa orang lebih suka dengan Bulog, dengan ijon? Karena saat itu mungkin ada beberapa permasalahan yang tidak memberikan keyakinan kepada petani. Tetapi dengan saat ini sistem yang baru, kemudian jaminan yang baru, maka ini menjadi tantangan bagi kita merubah mindset para petani ini untuk bisa mengetahui hulu ke hilir. Ya. Alhamdulillah dengan kita bekerja bersama-sama, turun ke lapangan bersama-sama, baik kami dari Kodim, dari Dinas Pertanian, dari Bulog, ternyata itu bisa memberikan edukasi kepada mereka, bisa memberikan keyakinan kepada mereka bahwasanya program pemerintah ini bisa diterima mereka secara utuh. Ya, Nah, alhamdulillah tercapai. Jadi karena kita berkat kerjasama-sama. Kalau satu persatu tidak mungkin. Kami tim, terjun ke lapangan tim supaya mindset itu terbangun. Oke. Oke, sekarang perbandingan, Pak. Perbandingan. Selama dari Kodim Banyuwangi ini memberikan pendampingan kepada para petani, seperti yang disebutkan tadi Pak Dandim bahwa sekarang begitu mudahnya untuk mendapatkan pupuk. Dan itu terjamin original, kan itu. Nah, kira-kira perbandingan untuk hasil panen, Pak, dari yang sebelum didampingi dengan didampingi sekarang, yang kemudian sebelumnya itu dikuasai kelompok tengkulak atau sistem ijon, sekarang bergeser ke Bulog, itu gimana perbandingannya itu, Pak? Sebenarnya untuk meningkatkan suatu produksi itu dari Dinas Pertanian sendiri memiliki beberapa metode, beberapa modifikasi untuk menciptakan luas tambah tanam yang semakin meningkat. Jadi dengan adanya dulu sistem tradisional, kita sudah menyentuh kepada sistem modernisasi, termasuk petani yang lama menjadi petani milenial. Ini yang dikembangkan. Ini luar biasa. Dengan adanya kemudahan sistem pupuk, kemudian sistem penanaman dan sistem bagaimana mengolah tanah sampai dengan tanam secara mudah, ini bisa meningkatkan produksi. Kalau dulu kita mengenal perbandingannya, ya kan, setahun kita bisa panen hanya 2 kali. 2 kali ya. Sekarang dengan modifikasi metode tertentu yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan beberapa kolaborasi dan pendampingan, itu kita bisa mengarah kepada IP 300 maupun IP 400. Untuk itu kan ada beberapa stakeholder yang harus berperan aktif. Contohnya kalau kita berbicara padi, maka
kebutuhan air harus cukup. Ya, irigasinya ya. Ya, sekarang sudah ada ikatan, sudah ada hubungan antara dinas pertanian dengan dinas pengairian, dengan PU dan lain sebagainya, itu menjadi satu sistem yang utuh. Maka sudah pasti produksi akan meningkat seperti itu. Oke, selama memberikan pendampingan sekarang Pak, tentu kan ada kendala-kendala tertentu ya, atau pengaduan-pengaduan dari para petani. Kira-kira yang paling krusial Pak, kendala apa yang ditemukan di lapangan itu? Yang pertama, kendala yang paling krusial adalah kita berperang mindset. Karena petani kita adalah petani lokal yang cenderung tradisional. Ya. Jadi apabila kita berikan suatu alat yang modern, maka susah untuk mengoperasikan, sehingga dia menggunakan sistem manual. Manual ini kan membutuhkan waktu yang lama. Biaya besar. Ya. Kemudian karena waktu lama, akhirnya petani ini enggan untuk mengerjakan sendiri. Akhirnya diberikanlah kepada tengkulak, ditebaskanlah ibarat kata. Ya. Mencari mudahnya aja, yang penting aku menanam, kemudian saat panen tak tebaskan, aku tinggal terima uangnya. Nah, itu sangat merugikan bagi petani. Kenapa? Karena ternyata perbandingan harga dan lain sebagainya itu jauh. Nah, sekarang itu yang perlu kita edukasi, bahwasanya dengan sistem baru, modifikasi baru, itu lebih menguntungkan. Petani bisa mengerjakan sendiri, kemudian bisa panen sendiri, sehingga tidak ada kebocoran dalam hal hasil seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah memang di masa hujan itu kebutuhan air cukup. Yang menjadi tantangan kita adalah akan menginjak ke masa kemarau. Ya, nah, ini yang harus dipikirkan, bagaimana kebutuhan air mencukupi untuk sektor pertanian. Karena kalau air tidak mencukupi, maka produksi pun juga akan tidak maksimal. Berpengaruh ya. Makanya salah satu yang sekarang sedang kita laksanakan bersama teman-teman dari dinas pengairian, bagaimana dam-dam yang ada itu bisa dinormalisasi sehingga air bisa dimanfaatkan seluas-luasnya. Kemudian kita juga melihat bagaimana irigasi-irigasi yang ada itu bisa maksimal. Termasuk di TNI Angkatan Darat sendiri ada namanya program unggulan terkait dengan pipanisasi, kemudian pompanisasi, sumur bor untuk pertanian maupun sumur bor untuk air bersih. Ini juga salah satu bagian yang menjadi support system mendukung kegiatan ketahanan pangan tersebut. Oke, Pak Dandim, mudah-mudahan ini juga apa yang disampaikan ini memberikan penjelasan ya. Nah, sebelum saya akhiri kisah kita maksudnya malam ini ya di kantor Kodim 0825 ini, mungkin Pak ada pesan, ada nasihat atau apapun namanya lah, baik itu para petani, pihak-pihak terkait yang mungkin selama ini belum optimal Pak. Monggo Pak, sampaikan Pak. Kepada rekan-rekan dan masyarakat Banyuwangi semua, bahwasanya dalam mendukung tugas ataupun kebijakan pemerintah, khususnya dalam mencapai ketahanan pangan menuju swasembada pangan, ayo kita sama-sama berkolaborasi, bergotong royong, dan bekerja sama. Setiap tugas kita, setiap bidang tugas kita, setiap pekerjaan kita selalu ada peran yang penting. Tidak ada satupun peran yang tidak tersentuh. Peran-peran kita itu saling terkait satu dengan yang lain. Bagaimana kita bersama-sama mengkolaborasikan. Setiap ada kesulitan, pasti ada solusi. Dan tidak akan pernah tanpa kesulitan. Pasti ada kesulitan. Tetapi yakin kita ada solusi dengan cara berdiskusi, dengan cara bekerja bersama-sama. Yakin bahwasanya seluruh stakeholder yang ada di pemerintah Kabupaten Banyuwangi itu bersama-sama untuk menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Nah, itu yang menjadi pesan kami yang pertama. Terus yang kedua, saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat bahwasanya Kabupaten Banyuwangi adalah rumah kita. Ayo kita kembangkan, ayo kita besarkan. Dengan apa? Dengan tugas kita masing-masing, dengan peran kita masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah
Satu pesan moral dari saya, mudah-mudahan bisa berguna. Pesan moral itu mudah-mudahan bisa diterapkan oleh siapa saja. Apakah pesan moral itu tidak perlu menjadi hebat? Yang penting kita bermanfaat, karena kehebatan bukan milik kita. Tidak perlu menjadi sempurna. Yang penting kita berguna, karena kesempurnaan bukan milik manusia. Salam hormat dari saya, dalam hormat dari Kodim 0825 Banyuwangi. Sukses selalu, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang bermanfaat. Amin, amin. Ya, terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi ya sebuah motivasi pencerahan yang luar biasa. Dan saya mengingatkan bahwa Banyuwangi Pak, Nggih. dulu itu pernah menjadi kota padi Pak. Oh, luar biasa. Karena bahkan Banyuwangi itu bisa menghidupi ekspor untuk sebuah negara. Ya. Dan yang terpenting kita bagaimana untuk menyatakan diri, bertekad bersama-sama mewujudkan, mengembalikan Banyuwangi menjadi kota padi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Denny. Luar biasa. Oke, kita ngopi dulu. Ngopi dulu. Nah, ini. Ya, biar tambah penyarat, Ya. olah pikir. Biar pikiran kita selalu efektif dan produktif. Betul ini. Iki tutu acara kesenjangan tapi ngatake wong cendekiawan. Iki tutu kampung kesenjangan tapi kampunge wong cendekiawan.